Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara sekalian. Sudah lama saya sepertinya tidak hadir di sini. Bagi yang belum mengenal, saya Pendeta Ivan Raharjo dan saya biasa melayani di GRI Pusat, khususnya di remajanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi sudah disampaikan, hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang salib. Ya, satu salib banyak berkat. Karena sebagai orang Kristen kita seringkali sudah mengerti tentang salib, satu hal, satu lambang yang sangat penting bagi kita. Karena kita percaya salib itulah yang memberikan keselamatan bagi manusia berdosa, memberikan pengharapan baru bagi dunia yang gelap ini. Tetapi pertanyaannya saudara sekalian yang seringkali mungkin kita anggap kita sudah mengerti, jawabannya adalah bagaimana sih salib itu memberikan keselamatan kepada kita? Ternyata jawaban dari Alkitab mungkin lebih limpah dari apa yang seringkali kita pikirkan atau kita seringkali dengan mudah langsung lontarkan. Dan hari ini saya mengajak kita merenungkan hal ini saudara sekalian, jadi saya tidak akan mengambil bacaan dari satu bagian khusus tetapi akan melihat survei dari seluruh bagian Alkitab yang saya akan ambil mungkin dari 3 bagian. Yang pertama saya mengajak kita membaca dari Kolose pasal kedua, ayat 13 sampai 15. Kolose pasal kedua ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, highlight-nya ayat ke-15. Kemudian yang kedua saudara sekalian saya mengajak kita membaca dari Galatia. Galatia pasal ketiga ayat 10 sampai 14. Ya. Tapi mungkin saya akan langsung singkat highlight ayat ke-13 saudara sekalian, Galatia pasal 3 ayat ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Kemudian yang ketiga kita membaca dari Filipi pasal kedua ayat ke-5 sampai ke-11. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami dengan berbagai macam surat di dalam Alkitab, yang darinya kami boleh menggali berbagai macam pikiran, kelimpahan, makna tentang salib Kristus yang pernah didirikan di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Salib yang begitu penting bagi kehidupan kami, yang kiranya Tuhan berbelas kasihan dan tolong kami untuk boleh semakin dibuat kagum akan kelimpahan makna dari kayu salib yang dimananya Kristus tersalib. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang berbicara, Tuhan memberkati setiap dari kami yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti online, biarlah kami mendapatkan berkat yang berlimpah dari renungan kami akan salib Kristus itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara sekalian, kalau kita ditanya, bagaimana salib itu memberikan keselamatan pada kita? Maka jawaban standar kita tentu adalah kita mengatakan biasanya apa? Karena di kayu salib Kristus mati menggantikan hukuman dosa saya. Sehingga saya yang berdosa di mata Tuhan, saya yang harusnya dihukum,
maka Kristus yang menanggung hukuman itu sehingga saya tidak lagi perlu menanggungnya. Gambaran yang biasa kita pakai misalnya ya itu ya dalam penginjilan II misalnya, ya Jenderal Syamila yang menggantikan hukuman ibunya. Harusnya ibunya yang dihukum, tetapi karena jenderal ini ingin menegakkan keadilan tetapi juga sekaligus mengampuni ibunya, maka dia yang menanggung hukuman ibunya. Nah saudara, ini adalah pengertian tentang salib yang secara standar ini kita mengerti di dalam teologi reform, ya dalam Calvinisme. Ini yang seringkali disebut dengan yang namanya penal substitution. Ya. Saudara, saya mengajak kita hari ini substitution. Melihat beberapa model tentang apa itu salib. Kenapa salib bisa memberikan keselamatan, penebusan bagi kita. Nah model yang tadi saya sampaikan yang sering kali kita mengerti sebagai orang Injili, sebagai orang reform adalah model yang sering kali disebut sebagai penal substitution. Ya, kenapa? Karena di situ ada yang namanya penal atau penalti, ya, penalti yaitu hukuman. Hukuman yang harus ditanggung, hukuman yang seharusnya kita tanggung tetapi Kristus yang menggantikannya, maka ada substitusi, ya, ada pertukaran. Hukuman yang harusnya kita tanggung tapi Kristus menjadi substitute kita, dia yang menanggungnya dan kita yang diselamatkan. Nah dalam pengertian ini kita mengerti ada yang namanya misalnya istilah nanti double imputation gitu ya. Maaf tulisannya jelek, selain karena nggak biasa pakai ini, memang saya tulisannya jelek. Double imputation, ya, di mana kita mengerti ada dua sisi, ya, yang pertama pasif, yang kedua itu aktif. Ya, bagi yang pertama mendengarkan istilah ini nggak usah khawatir, intinya adalah dalam kematian Kristus hukuman kita ditanggung. Tetapi dalam hidup Kristus yang benar di hadapan Allah, 100% taat kepada Taurat, ya, secara aktif hidup sebagaimana semestinya, maka itu yang diberikan kepada kita. Maka hukuman yang harusnya kita tanggung, ditanggung oleh Kristus, ketaatan pasif. Ketaatan yang harusnya kita jalankan sebagai manusia, dijalankan oleh Kristus secara aktif. Tetapi harusnya status orang benar, ya, atau reward atau upahnya orang benar, yaitu hidup yang kekal, yang seharusnya diberikan kepada Kristus itu malah disubstitute, diberikan kepada kita. Ada pertukaran, ya, ada pertukaran. Nah saudara, teori ini ya, teori penal substitution, itu sebetulnya muncul mula-mula itu dari teori yang disebut sebagai satisfaction. Satisfaction theory, ya, yang berasal dari Anselm. Anselmus, ya, Anselm ini seorang teolog yang ada di sekitar tahun 1033 sampai 1109 begitu ya. Nah, Anselm satisfaction theory ini yang pertama kali semacam mencetuskan bahwa apa yang Kristus kerjakan itulah yang memuaskan tuntutan dari Allah yang suci. Ya, ada sedikit bedanya antara satisfaction theory dengan penal substitution, tapi saya tidak perlu membahasnya di sini. Kira-kira kita anggap ini sebagai satu kelompok begitu ya, seperti yang saya katakan tadi. Kenapa teori ini muncul, saudara sekalian? Karena teori ini, satisfaction theory ini, itu meresponi teori yang bernama ransom theory. Ya. Nah, harap masih bisa mengikuti sedikit ya saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, pada zamannya Anselm sebelum dia mencetuskan hal ini, maka banyak sekali pemikiran yang beredar seperti ini. Ransom theory. Kenapa salib Kristus itu menebus kita, menyelamatkan kita? Karena di atas kayu salib Kristus membayar uang tebusan, ransom. Apa itu ransom? Ransom itu kan ibaratnya kita ditawan oleh teroris, lalu teroris itu menuntut sesuatu, ya, meminta sesuatu, uang atau apapun itu, dan kemudian kita dibebaskan supaya ketika
uang tebusan itu dibayar. Nah demikian juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi miliknya setan. Teori ini berpikir seperti itu. Dan ketika manusia menjadi miliknya setan, manusia ada di bawah kungkungan genggaman setan, maka Allah membebaskan manusia dengan cara apa? Dengan cara membayar kita, membayar tebusan, memberikan anaknya sendiri. Ya, jadi Allah memberikan anaknya sendiri sebagai uang tebusan kepada setan. Untuk kemudian kita dibebaskan dari cengkraman setan. Ditukar. Ya. Ini uang tebusannya, sekarang manusia kembali menjadi milik saya. Nah, keberatan yang diajukan oleh Anselm adalah kenapa sekarang Allah harus bayar uang tebusan sama setan? Memangnya setan itu siapa? Kenapa seolah-olah Allah itu nggak bisa langsung menghancurkan setan? Ya. Ini ketika kita mengatakan Yesus mati supaya apa? Supaya membayar tebusan bagi setan, berarti demi memuaskan setan. Maka bukankah ini menjadi mengkompromikan kebesaran, kedaulatan, kehebatan Allah kita? Kata Anselm. Maka tidak bisa demikian, Anselm mengatakan. Yesus mati di kayu salib itu bukan membayar tebusan bagi setan, tetapi untuk memuaskan tuntutan kesucian Allah. Nah itu kenapa muncul yang namanya satisfaction theory. Jadi di sini saudara sekalian yang menjadi musuh itu adalah setan. Anselm mengatakan tidak, dalam keselamatan manusia yang jadi problem besarnya itu bukan setan. Allah akan sangat mudah mengalahkan setan, tapi yang jadi problem utamanya di sini adalah Allah. Allah yang suci, manusia berdosa. Bagaimana menebusnya? Ya harus ada pengampunan dosa, yaitu Yesus yang kemudian memuaskan tuntutan hukuman Allah. Dalam versi penal substitution ini menjadi kemudian dalam menjalani hukuman yang seharusnya manusia tanggung. Nah, tapi saudara sekalian meresponi pandangan penal substitution ini, maka muncul tantangan yang lain. Ya, muncul tantangan-tantangan yang lain, termasuk di zaman sekarang. Tantangan yang seringkali akhirnya mengingatkan kita bahwa memang sih yang namanya salib itu adalah, ya memang seperti Paulus bilang, salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Kenapa? Karena salib itu sesuatu yang kadang kita pikir mengerti, tetapi kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Kita sulit juga menjelaskannya. Salib itu sesuatu, saudara sekalian, yang kebodohan bagi orang Yahudi di zaman itu. Kenapa? Karena salib mengingatkan mereka kepada penindasan yang dilakukan oleh Romawi, mengingatkan mereka pada kekalahan. Salib adalah sesuatu yang ofensif, ya, bukan saja bagi orang Yahudi zaman Tuhan Yesus, tapi juga bahkan bagi orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang yang mengatakan, kenapa Allah bisa mati? Kenapa Allah katanya mau menyelamatkan kita, tapi kok menggunakan cara yang kejam? Menyelamatkan kita dari kejahatan, tapi dengan cara yang jahat. Apa boleh Allah itu menghancurkan yang namanya violence dengan menggunakan violence? Bukankah ini membalas kejahatan dengan kejahatan? Dan saudara, salib itu juga sesuatu yang sebetulnya kita harus ingat ya, itu sesuatu yang ofensif harusnya juga bahkan bagi kita orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena saudara bayangkan ya, salib saudara sekalian, kalau kita pikir salib itu sesuatu yang aman, mungkin kita sudah terlalu menjinakkan salib. Tapi saudara coba, apakah saudara sebagai orang tua yang normal lah ya gitu ya, yang punya common sense, kira-kira menurut saudara menontonkan, kasih anak-anak balita kita nonton film The Passion of the Christ, apakah itu hal yang oke? Saya rasa tidak, saudara sekalian. Kalau saudara tahu film The Passion of the Christ dari Mel Gibson, ya film yang berdarah-darah, film yang menunjukkan kekejaman bagaimana Yesus itu disalib, disiksa. Saudara, apa iya kita mau kasih lihat anak kita nonton film seperti itu? Kalau saya tidak mau, saudara sekalian, karena itu akan menjadi trauma. Ya. Dan memang betul gitu ya, ada satu gereja yang kasih tonton itu kepada anak-anak sekolah minggu, ya bukan gereja kita, gereja lain. Tetapi setelah itu anak-anaknya malam pada nggak bisa tidur semua. Ya, mimpi buruk saudara sekalian.
mimpi buruk. Ya sampai akhirnya orang tuanya kecewa gitu ya, lalu nggak mau lagi ke situ. Nah saudara, salib begitu ya, itu satu hal yang keji, yang bahaya, yang ofensif. Ya. Nah karena itu saudara sekalian nggak heran ya bahwa di zaman sekarang banyak orang yang juga akhirnya mempertanyakan konsep salib yang kita juga miliki. Ya contoh-contoh tantangan yang dilontarkan kepada model ini ya yang seringkali menjadi pegangan kita sebagai orang-orang reform adalah misalnya mereka yang mengatakan ini adalah konsep keselamatan yang terlalu legal, ya, terlalu kering, terlalu transaksi. Ya, sifatnya ini seperti ekonomi transaksi. Apa iya yang namanya keselamatan itu bisa seperti saldo di bank, saldo kita minus di hadapan Tuhan, lalu Yesus kasih saldo tambahan, akhirnya kita bisa dianggap nggak utang lagi sama Tuhan. Itu kan sesuatu yang kayaknya terlalu transaksional. Ya, sesuatu yang sifatnya itu apa ya? Abstrak, ya, abstrak, tidak personal, mereka mengatakan sesuatu yang sifatnya sekedar legalistik. Sesuatu yang kurang personal, ya, yang kurang menggambarkan kasih Allah, sesuatu yang enggak konkret, ini sekedar teori-teori abstrak, mereka mengatakan. Dan saudara, mereka mengatakan ya, orang lain mengatakan, ini sesuatu yang bukankah ini sesuatu yang berbeda dalam realita kehidupan etika Kristen sehari-hari. Di mana Allah mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain. Mengampuni orang lain dengan cara ya sudah ampuni orang itu tanpa menuntut bayaran, tanpa menuntut balasan. Ya. Berapa kali harus mengampuni? Petrus bertanya kepada Yesus. Yesus mengatakan 7 kali 70 kali, artinya ya selalu ampuni. Bukankah itu yang diajarkan oleh Allah? Mengampuni musuh kita. Ya. Mengasihi musuh kita. Tanpa kemudian kita memaafkan setelah mereka membayar hutang. Tidak, sebelum mereka sanggup membayar hutang mereka, kita maafkan. Kita maafkan. Bukankah itu yang Allah ajarkan? Keberatan yang lain, jikalau demikian, ya, jikalau kemudian kita diampuni hanya setelah Allah dipuaskan, bukankah sekarang ini kita menjadikan Allah sebagai setan? Ya, nah ini keberatan yang kemudian diajukan oleh Abelard, saudara sekalian. Ya, Abelard. Nah Abelard ini orang yang hidup sejaman dengan Anselm, ya kira-kira sejaman, sekitar tahun 1079 sampai 1142 ya. Jadi kira-kira Abelard ini meresponi ya Anselm. Anselm, kamu tidak mau Yesus itu membayar kepada setan. Tapi kalau Yesus itu membayar sesuatu kepada Allah, bukankah kamu menjadikan Allah itu sebagai setan? Bukankah kalau begini Allah kita itu jadi sama seperti dewa-dewa pagan, dewa-dewa kafir yang baru memberkati, baru mengasihi setelah apa? Setelah dikasih sesajen, setelah dipuaskan. Dan sekarang kalau Allah ini baru bisa dipuaskan dengan apa? Dengan darah anaknya sendiri. Betapa ini Allah yang mengerikan. Bukankah orang jahat, bapak mengasihi anaknya, bahkan kalau dia itu bapak yang jahat, orang yang jahat. Ya. Bukankah model seperti ini, lagi dari golongan feminis gitu ya, mengatakan bukankah kalau gambaran seperti ini akhirnya kita mengencourage atau mendorong adanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mengatasnamakan cinta kasih tetapi mengabuse anaknya. Bukankah ini maka keluar istilah ya cosmic child abuse. Ya, cosmic child abuse. Bukankah ini menjadikan Allah itu sebagai bapa yang sadomasokis. Bapa yang kejam. Dan bukankah penderitaan anak yang seperti ini yang kalau kita agung-agungkan maka ini seolah-olah kita mengatakan mengokekan atau mentoleransi terjadinya kekejaman. Terjadinya ketidakadilan orang yang gak bersalah dihukum. Ya. Nah maka saudara itu tantangan-tantangan yang kemudian diberikan ya kepada model salib
penebusan yang seperti ini. Padahal ini yang kita pegang, saudara sekalian. Ya. Saudara, kalau ditantang seperti itu ya, dengan berbagai macam keberatan seperti itu, kira-kira apa responsnya? Ya. Tadi keberatannya ada banyak gitu ya. Ya, kita bisa sebetulnya itu satu-satu dibahas, itu bisa panjang begitu ya. Keberatan tentang ini sesuatu yang gak personal, yang sifatnya transaksi, yang sifatnya dingin. Ya, keberatan bahwa ini adalah menjadikan Allah itu Allah yang jahat, memberikan teladan yang tidak baik di dalam keluarga. Banyak saudara sekalian keberatannya, dan itu keberatan-keberatan yang apa ya, kita juga perlu appreciate. Ya, kita perlu hargai, khususnya dalam konteks misalnya ya, yang terakhir kayaknya konyol gitu ya, Allah disebut sebagai cosmic child abuser gitu. Itu kan konyol, tapi kalau kita melihat konteksnya, ini adalah konteks dari keluarga-keluarga yang tinggal dalam culture di mana kekerasan itu memang sangat menjamur, ya. Anak itu di-abuse, istri di-abuse, maka mungkin kita bisa sedikit appreciate, concern dari mereka. Ya. Tapi saudara sekalian, bagaimana kita kemudian menjawab hal ini? Nah, tadi sebelum kita lanjut menjawab hal ini saudara sekalian, maka Peter Abelard begitu ya, Peter Abelard mengatakan keberatan terhadap konsep ini. Kenapa kamu menjadikan Allah itu sebagai menggantikan posisi setan, Allah yang haus darah, Allah yang baru mengampuni setelah dia dipuaskan. Maka ketika Abelard ditanya, kalau begitu bagaimana salib itu mendatangkan keselamatan? Ya, Abelard mengajukan model yang mungkin kita bisa sebut yang namanya adalah moral example. Kita sebut saja begitu ya, biar lebih moral example. Teladan moral. Maksudnya apa? Bagi Abelard, yang menghalangi keselamatan manusia itu bukanlah setan, itu bukanlah Allah, tetapi manusia itu sendiri. Allah kita adalah Allah yang memanggil-manggil umatnya untuk kembali. Bertobatlah kamu, bertobatlah, kembali pulanglah. Tapi manusia, umat Allah, Israel, kita adalah orang-orang yang keras kepala, yang keras hati, yang tidak bisa tergoyahkan. Kita lebih suka menyembah berhala-berhala kita ketimbang kembali kepada Allah. Oke, lalu bagaimana salib menyelesaikan masalah ini? Abelard mengatakan karya Kristus itu utamanya di atas kayu salib, karya Kristus adalah mendemonstrasikan kepada dunia betapa mengagumkannya, betapa dalamnya kasih Allah bagi manusia berdosa. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, padahal dia tidak bersalah, tapi dia mati karena kejahatan kita, mati karena kepicikan kita. Di situ kita baru sadar, oh ini Allah tidak bersalah, tapi kita bunuh dia. Ya. Betapa kita sudah melakukan hal yang keji. Dan betapa Allah membiarkan dirinya mengalami seperti ini, betapa dia mengasihi kita. Betapa dia rela meninggalkan tahta di sorga, turun ke dunia, membiarkan dirinya dicaci maki, dihina, disalibkan oleh kita. Betapa besar kasih Allah. Nah, maka bagi Abelard, salib Kristus itu adalah seperti mercusuar, seperti beacon yang memanggil manusia untuk pulang, menyinarkan kasih Allah. Sehingga ketika manusia melihat beacon itu, mereka akan tertarik hatinya dan mereka bisa kembali pulang kepada Bapa. Kenapa? Karena mereka melihat satu teladan yang indah, satu teladan yang agung, yang nyata di dalam diri Kristus yang mati tersalib. Dan itu menggerakkan hati manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, saudara sekalian, ini satu hal yang juga muncul begitu ya di zaman reformasi. Kalau zaman reformasi ini munculnya ini konsep sebagai penal substitution begitu ya di Calvin, Luther dan seterusnya. Nah, dalam teori moral exemplar ini saudara sekalian di dalam zaman reformasi itu juga dianut oleh seorang bernama Faustus Socinus. Ya, Socinus. Itu salah satu yang memakai model seperti ini, mengatakan bahwa
Nilai sejati dari kematian Kristus adalah kematian Kristus itu memberikan kepada kita teladan sempurna. Apa itu artinya self-sacrificial dedication to God? Apa artinya kita rela mengorbankan diri, mendedikasikan diri kita kepada Allah? Ya. Rene Girard, saudara sekalian, di dalam zaman modern, ya. Girard, sorry tulisannya. Seorang pemikir Prancis yang mengatakan, ya, problem manusia adalah ketika manusia itu saling iri hati satu dengan yang lain. Muncul conflict of interest. Kenapa? Karena manusia itu, desire manusia itu muncul ketika seseorang itu menginginkan sesuatu. Ketika seseorang menginginkan hal ini, maka yang lain menginginkan hal ini. Akhirnya semua orang menginginkan hal yang sama, timbul iri hati, timbul konflik. Nah, salah satu defense mekanisme dari manusia adalah ketika semuanya sudah saling konflik, maka dikeluarkanlah yang namanya kambing hitam. Mereka akan menuding satu orang untuk kemudian disalahkan. Nah, dalam kisah Injil dia mengatakan keunikan kisah Injil adalah ketika Kristus yang membiarkan dirinya menjadi kambing hitam. Tapi karena Kristus dengan jelas dinyatakan atau menyatakan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah, orang yang innocent. Maka ketika orang-orang jahat itu menyalibkan Yesus, menjadikan Yesus sebagai kambing hitam, mereka baru sadar, cilaka, kita menyalibkan orang yang tidak bersalah. Ternyata kita yang semuanya itu jahat, kita yang iri hati, kita yang penuh dengan violence. Kristus orang tidak bersalah, tapi dia sudah mati karena kejahatan kita. Dan itu yang akhirnya kemudian menghancurkan putaran setan yang muncul dari kejahatan manusia. Kematian Kristus membuat orang melihat kejahatan hatinya, membuat orang melihat keindahan apa artinya menjadi orang yang sejati, yang tidak bersalah, orang yang hidup menjalankan perintah Tuhan, dan mereka terinspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu adalah pandangan dari model ketiga ini, moral example. Salib menyelamatkan kita dengan memberikan teladan. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah dua model ini, begitu ya, dua model ini, maka model yang sebelah sana, model yang melihat problem utama dalam keselamatan manusia itu adalah setan, maka itu menjadi model yang sekarang itu mulai muncul lagi. Ya, model yang mulai muncul lagi. Model yang muncul dalam bentuk disebut sebagai Christus Victor. Kristus sebagai pemenang. Mereka mengatakan ya kepada model penal substitution ini, kalau kamu hanya menekankan kematian di atas kayu salib, maka kamu mengabaikan banyak hal yang ada dalam Alkitab. Kamu membaca Injil itu hanya melihat bagian akhir dari Alkitab. Bagaimana Kristus mati, disalib, dan seterusnya. Tapi bukankah Injil itu di bagian awal, tengahnya, itu penuh dengan kabar baik. Injil, kerajaan Allah sudah hadir. Dan bagaimana kabar baik itu dinyatakan? Dengan cara Yesus menyembuhkan. Ya, Yesus mengadakan mujizat. Dan utamanya adalah mengusir setan. Yesus mengatakan, kamu tahu kerajaan Allah sudah datang kalau apa? Kalau setan diusir atas namaku. Dan bukankah ini yang menjadi gambaran motif dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bahwa ada peperangan kosmik yang terjadi antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia atau kerajaan setan. Bukankah Yesus mengatakan setan itu adalah the prince of the world, ya, raja dunia ini, penguasa dunia ini. Dan bukankah tadi kita membaca ya di Kolose, di atas kayu salib itu yang Yesus lakukan, dia mempermalukan penguasa-penguasa itu. Maka saudara sekalian, model ini ya, ini adalah model yang mengajak kita sebetulnya melihat, ingat salib itu bukan sekedar masalah keselamatanmu pribadi. Tapi ini adalah sebuah peperangan kosmik. Peperangan yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang dan akan terus berlangsung sampai Kristus datang kembali. Dan ini bicara tentang kerajaan Allah.
Seluruh semesta, bukan tentang keselamatanmu, masalah kamu masuk surga atau neraka, tidak, tapi ini bicara tentang seluruh alam semesta ciptaan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan ingin merebut kembali ciptaan ini dari tangan setan. Dan ini adalah motif yang kita lihat dalam perjanjian lama misalnya. Peperangan antara Allah dengan air bah, dengan lautan yang ganas. Ya. Digambarkan juga monster-monster laut yang namanya Rahab gitu ya, atau juga berbagai macam dewa-dewa palsu buatan manusia seperti Marduk dan Baal, tapi digambarkan Allah itu berperang melawan mereka. Peperangan antara malaikat Allah melawan kuasa-kuasa supranatural. Ya, ketika Daniel berdoa menantikan jawaban Tuhan, baru setelah beberapa lama maka penghulu malaikat Mikael itu datang mengatakan, maaf ya, kita sebetulnya mau datang lebih awal, tapi dalam perjalanan saya harus bertempur melawan penjaga-penjaga dari negara Persia, negara ini dan itu. Seolah-olah ada peperangan yang tidak kelihatan oleh manusia tetapi betul-betul terjadi. Dan itu juga yang kita lihat terjadi di dalam perjanjian baru. Ya, ketika Yesus datang, maka kelihatan sekali saudara sekalian, tiba-tiba muncul ada orang kerasukan, ya Yesus sedang mengajar ada orang kerasukan, ya. Kemudian Yesus mengusir setan, legion masuk ke dalam babi-babi, ya. Peperangan dengan setan. Ya. Keselamatan digambarkan sebagai Tuhan yang datang, ya, mengikat orang yang kuat begitu, supaya kemudian akhirnya merebut rumah itu, mengembalikan kita kepada Tuhan. Kitab Wahyu menggambarkan peperangan antara Allah dengan ular naga, dengan setan. Maka saudara sekalian, kita tidak bisa memungkiri, ya, ada peperangan rohani yang terjadi. Ada peperangan rohani yang terjadi. Dan mungkin ya, kata model Kristus Victor, ketika kita mengabaikan peperangan rohani ini, mungkin kita sudah sangat terpengaruh dengan cara pikir modern. Di mana semuanya serba individual, di mana kita seolah-olah mengabaikan adanya yang namanya setan. Lucu saudara sekalian, orang Kristen itu banyak yang percaya Tuhan, tapi nggak percaya ada setan. Padahal kalau percaya ada Tuhan, ya kenapa setan nggak ada, begitu kan ya? Kenapa nggak ada makhluk-makhluk roh gitu ya, yang sifatnya itu jahat, seperti yang Alkitab katakan kepada kita. Dan salib Kristus, di atas salib Kristus, dikatakan penguasa-penguasa itu dipermalukan, dilucuti, dipertontonkan dan dipermalukan di depan umum. Kenapa? Karena justru di dalam salib Kristus, setan ini dikalahkan. Nah pertanyaannya, bagaimana Yesus mengalahkan kuasa setan di atas kayu salib? Ya. Salah satu gambaran saudara sekalian yang ada berbagai macam versi secara detailnya itu berbeda. Tapi salah satu gambarannya itu adalah hal yang kita bisa lihat sebetulnya ya dalam film Narnia. Dalam film C.S. Lewis, Narnia yang yang pertama muncul di bioskop itu Lion Witch. Ya, yang itu ya, yang itu. Bagian mana? Bagian ketika Aslan mati menggantikan Edmund. Masih ingat ceritanya? Jadi Edmund adalah pengkhianat. Ya, dia itu orang yang ingin menjual saudara-saudaranya kepada the witch, the white witch. Dan ketika Edmund akhirnya berusaha menjual saudaranya kepada the white witch dengan harapan dia yang nanti akan berkuasa atas saudara-saudaranya itu, maka otomatis Edmund itu sudah secara status menjadi orang pengkhianat yang harus dihukum. Nah, dalam hukumnya Narnia dikatakan ya, ketika akhirnya Aslan berkumpul bersama dengan 4 anak itu, ya salah satunya Edmund, lalu the White Witch itu datang bertemu dengan Aslan. White Witch bilang, "Kasih Edmund ke saya." Ya, Aslan bilang, "Gak bisa," gitu ya, atau semacam mengatakan ya, "Hak apa kamu untuk meminta Edmund?" White Witch bilang, "Jangan lupa Aslan, ada hukum di dalam negeri Narnia ini bahwa setiap pengkhianat itu adalah hak milikku." Ya. Ibarat setiap orang berdosa itu menjadi kepunyaannya setan. Manusia berdosa terpisah dari Allah diambil oleh setan. Ya. Lalu kemudian Aslan
sadar gitu ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia mengatakan oke, kita bicara 2 mata. Ya, 4 mata gitu ya, kita bicara 4 mata. Lalu mereka diskusi sesuatu, ya 4 anak itu nggak tahu apa yang didiskusikan. Intinya ketika selesai diskusi, The White Witch pulang dengan tampang senang. Ya, Aslan kembali kepada 4 anak itu dengan wajah sedih. Mereka tanya, gimana Aslan? Ya, Edmund aman. Wah, mereka senang gitu ya. Tapi mereka nggak ngerti kenapa Aslan sedih. Hanya Lucy dan Susan yang kemudian malam-malam mengikuti Aslan pergi. Kemana Aslan begitu ya? Aslan mengatakan, ya susah sekali minta ditemani untuk beberapa lama. Ya, gambaran seperti Yesus mau disalib begitu kan ya, di Taman Getsemani merasa susah, gelisah, ingin ditemani oleh 3 murid terdekatnya. Dan kemudian ketika Aslan mengatakan, oke cukup sampai sini, Aslan berjalan sendiri dan Aslan menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh The White Witch di atas mesbah batu itu, the stone table. Dan ternyata karena itulah maka Edmund bebas dari setan. Kenapa? Karena ada Aslan yang menggantikan, menjadi ransom bagi Edmund. Nah tapi saudara sekalian, ketika The White Witch akhirnya membunuh si Aslan, Aslan itu mati, mereka berteriak kesenangan, ya gerombolan setan itu berteriak dengan sukacita. Lucy dan Susan menangis di atas mayatnya Aslan, tiba-tiba besok pagi mayatnya sudah tidak ada. Dan stone table itu terbelah 2. Apa yang terjadi? Aslan mengatakan The White Witch itu cuma tahu satu hukum. Hukum yang diberikan ketika Narnia ini diciptakan. White Witch cuma tahu di situ. Karena White Witch itu ya juga innocent ciptaan. Ya, cuma ciptaan, cuma tahu aturan ini. Tapi ya sebetulnya ada a deeper magic. Ada hukum yang lebih dalam, hukum yang lebih fondasi. Hukum yang setan itu nggak ngerti. Yaitu apa? Bahwa ketika ada orang yang tidak bersalah, mati menggantikan yang bersalah. Maka kematian itu sendiri akan dipatahkan. Dan itu yang membuat The White Witch itu kecelek. Ya. Jadi saudara sekalian, ibaratnya ya mereka model ini ingin mengatakan, oke betul gitu ya, ada hukum keadilan, ada yang namanya dosa itu harusnya dihukum. Itu hukumnya Tuhan, itu memang keadilan Tuhan, menyatakan kesucian Tuhan. Tapi kamu tahu nggak, ada satu hal yang lebih mendasar daripada kesucian Tuhan, keadilan Tuhan. Yaitu apa? Kasih Tuhan. Kasih yang mengampuni. Kasih yang orang bersalah tidak dihukum. Ya, kasih yang kemudian justru menjungkir balikan kuasa setan itu sendiri. Karena setan gak mengerti apa itu kasih. Nah dengan cara ini saudara sekalian, dengan cara ini Yesus menang di atas kayu salib. Yaitu dengan apa? Dengan membuat setan itu kecelek. Setan pikir dengan membunuh Yesus maka dia menang. Tapi ternyata dengan membunuh Yesus, orang-orang melihat kasih Allah. Orang-orang bertobat. Lingkaran iri hati, lingkaran kebencian itu dipatahkan. Dan itu bagaimana Yesus mendatangkan perdamaian di dunia ini. Nah jadi saudara sekalian memang seringkali model ini ya, itu akan digabungkan dengan model ini, moral example. Bagaimana Yesus mengalahkan setan? Dengan dia memberikan teladan. Dengan dia menghadirkan kasih yang lebih besar daripada kekudusan Allah. Nah maka di dalam perdebatan ya tentang model penebusan, model kayu salib. Seringkali ya sayangnya model ini yang kita pegang itu yang seringkali diserang habis-habisan oleh 2 kubu yang lain. Nah saudara kira-kira gimana kita meresponi hal ini? Mungkin sampai sini ada yang mau tanya, klarifikasi atau mau kasih jawaban, silakan. Bagaimana kita meresponi keberatan ini? Nggak apa-apa ya, kita sedikit ini model tanya jawab. Ada saudara yang ingin tanya atau klarifikasi atau kasih jawaban kira-kira bagaimana? Ya, Bob kayaknya gatel pengen ngomong. Yang lain ada ingin?
Nah saudara mungkin beberapa hal begitu ya, beberapa hal. Eh, Sebetulnya kalau mau dibahas keberatannya satu-satu begitu ya, kita bisa jawab. Tapi mungkin saya jawab keberatan yang tadi ya, yang terakhir tadi, bahwa mereka mengatakan ada satu hal yang lebih besar daripada kekudusan Allah, yaitu cinta kasih Allah. Nah, saudara, bagi saya itu problem untuk mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kasih Allah, kekudusan Allah itu tidak seharusnya dibuat mana lebih besar, mana lebih lengkap gitu ya. Karena dua-duanya adalah bagian dari karakter Allah yang sempurna. Kita nggak bisa bilang kekudusan Allah di bawahnya kasih Allah, nggak bisa saudara sekalian. Kekudusan Allah, kasih Allah, keadilan Allah, kebaikan Allah, semuanya harusnya sama-sama penting dan harus dijaga, tidak boleh dikompromikan. Dan itu kenapa kita mengatakan tetap Allah yang suci adalah Allah yang tidak boleh dan tidak bisa tutup mata terhadap dosa. Dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum, saudara sekalian. Dosa harus dihukum. Dan keberatan tadi ya, kenapa kalau gitu Allah mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang tanpa meminta bayaran. Memaafkan orang tanpa meminta bayaran. Kenapa? Bukankah Allah sendiri minta bayaran? Nah saudara, kita lupa ya, kalau orang yang mengatakan ini menjadi model seorang ayah yang mengabuse anaknya. Saudara, ini problem dalam teologi doktrin Allah yang terlalu memisahkan atau yang melupakan tentang Tritunggal. Jangan lupa saudara sekalian, Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Betul, Allah Bapa itu bukan Allah Anak bukan Allah Bapa. Maka mereka bisa berinteraksi seperti itu. Bisa dikatakan Bapa menumpahkan murkanya kepada Allah Anak. Tetapi saudara sekalian jangan lupa mereka adalah satu Allah. Ketika Allah Bapa membiarkan anaknya mati tersalib. Dan anaknya menderita di kayu salib, ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Saya percaya Allah Bapa juga dalam tanda kutip gitu ya, menderita kerugian. Mengalami luka. Mengalami semacam ada pengorbanan saudara sekalian yang harus dia lakukan. Ada pengorbanan yang harus dia lakukan. Dan itu yang artinya kenapa kita bisa mengatakan ada pengampunan tanpa syarat. Karena Bapa menderita kerugian demi mengampuni kita. Allah Anak menderita kerugian demi mengampuni kita. Mereka yang menanggung kerugian itu. Yang namanya pengampunan saudara sekalian, pengampunan yang sejati itu bukan berarti tutup mata terhadap hutang, tutup mata terhadap kejahatan, terhadap dosa. Perumpamaan seorang raja yang dihutangi 10.000 talenta oleh seorang hamba. Ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta kepada rajanya. Hutang yang terlalu besar, hutang yang tidak mungkin dia bayar. Tapi karena hamba itu minta ampun, minta belas kasihan, maka sang raja itu mengatakan, oke, hutangmu dihapuskan. Pertanyaannya, ketika sang raja itu menghapuskan hutang sang hamba, apakah sang raja itu tutup mata terhadap hutangnya? Apakah hutangnya itu sama sekali nggak ada yang bayar? Jawabannya ada yang bayar, yaitu rajanya sendiri. Rajanya sendiri yang menderita kerugian dan itu pengampunan dan itu yang Allah kerjakan di atas kayu salib. Ketika Allah Anak dengan sukarela, bukan dengan dipaksa, bukan dengan terpaksa tapi dengan sukarela menjalankan karya keselamatan yang dia punya satu kehendak. Allah Tritunggal itu punya satu kehendak, Allah Bapa, Allah Anak, satu kehendak, satu kerinduan menyelamatkan manusia berdosa. Tapi gimana caranya? Ya mereka yang harus menelan kerugian itu sendiri. Mereka yang harus menanggung hukuman itu sendiri, kematian. Gimana caranya Allah mati? Allah nggak bisa mati, berinkarnasi menjadi manusia. Dan dalam misteri yang kita tidak mengerti bagaimana terjadi, dikatakan Allah Anak ditinggalkan oleh Bapanya. Itu pengampunan saudara sekalian. Pengampunan bukan tutup mata terhadap hutang dosa begitu saja, tidak. Pengampunan adalah kitalah yang menanggung dosa dari orang yang kita ampuni. Nah maka saudara sekalian sebetulnya ya keberatan-keberatan yang dilontarkan kepada model panel substitution ini adalah keberatan yang kita bisa jawab. Ya, tapi kita mungkin tidak ada waktu untuk membahas hal ini dengan terlalu detail. Nah yang saya ingin ajak kita lihat saudara sekalian, kalau begitu apakah yang namanya moral example itu salah?
Apakah yang namanya Kristus Victor itu sepenuhnya salah? Karena kita bisa sense gitu ya, kita bisa sense ada nuansa-nuansa seperti ini di dalam Alkitab. Ya. Kalau tadi kita membaca ayat-ayat Alkitab ya, misalnya yang tadi kita membaca dari Galatia pasal ketiga. Ya, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya. Dengan tergantung di kayu salib, dia menjadi kutuk bagi kita. Itu yang penal substitution. Lalu kita membaca di Kolose, ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu yang Kristus Victor. Dalam Filipi pasal kedua, kisah tentang bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Saudara, itu sedang berbicara tentang apa? Itu sedang Paulus menuliskan itu kepada jemaat Filipi untuk sebetulnya mengajarkan kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus. Hendaklah hidupmu itu seperti Kristus ini. Berkorban, taat kepada Bapa, setia sampai mati di kayu salib. Kamu hidupnya harus meneladani Yesus yang mati tersalib. Jadi saudara sekalian, ketiga hal ini begitu ya, sebetulnya adalah tiga hal yang kita lihat ada di dalam penebusan Kristus. Bukan hanya satu, tapi semua unsur ini ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira kita menyatukan hal ini. Ya, bagaimana kita bisa menyatukan hal ini. Nah saudara, tadi kita lihat ada Kristus Victor, ya. Lalu kita melihat ada penal substitution, lalu ada moral example. Dan tadi kita melihat bahwa yang menjadi problem di dalam Kristus Victor itu adalah setan. Yang menghalangi, yang menjadi problem di dalam keselamatan kita itu adalah setan. Dalam moral example yang menjadi problem dalam keselamatan adalah manusia, diri kita. Hati kita yang bebal, hati kita yang keras, hati kita yang lebih suka hidup bagi diri kita sendiri, bagi berhala kita ketimbang bagi Allah kita. Tapi Kristus memberikan teladan. Ya. Yang menjadi problem dalam penal substitution adalah kekudusan Allah. Ya. Nah saudara sekalian, hal ini begitu ya. Mungkin kalau kita lihat ya, hal ini saudara, kalau kita mau lihat karakteristiknya masing-masing begitu ya. Ini bicara tentang satu hal yang sifatnya itu lebih individual dan objektif. Artinya apa? Ini sesuatu yang Allah kerjakan bagi pribadi kita di luar sana, di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Ya. Secara objektif di luar sana. Sedangkan yang moral example adalah sesuatu yang Allah kerjakan dalam individual kita secara subjektif. Ya, secara subjektif. Nah sedangkan saudara sekalian dalam Kristus Victor ini kita diajak melihat bahwa masalah penebusan itu bukan sekedar masalah individual, tapi masalah kosmik. Ya. Ini bicara tentang sesuatu yang lebih besar sebetulnya dari sekedar masalah saya masuk surga atau tidak. Ya. Tapi ini bicara tentang bagaimana Allah ingin menyelamatkan seluruh alam semesta, mengalahkan kuasa setan, kuasa dosa. Ya. Di dalam konsep ini saudara sekalian, ya, kita melihat ya, ketika kita bicara penal substitution, maka kita juga bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang Allah kerjakan bagi kita. Ya. Penal substitution adalah karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita. Kita tidak sanggup menjalani tuntutan hukum Taurat, tapi Kristus yang menjalankannya. Bukan kita yang menanggung hukuman dosa kita, tetapi Kristus yang menanggungnya for us, bagi kita. Dia yang mengerjakan sesuatu itu bagi kita. Nah di dalam hal yang ini, model yang ini,
adalah bukan sekedar sesuatu yang Allah kerjakan di luar kita atau bagi kita, tapi sesuatu yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Ya, mengubah, mentransformasi diri kita, menjadikan hidup kita itu semakin hari, semakin serupa seperti Kristus. Ya, di dalam bahasa teologi yang cenderung reform begitu ya, mungkin kita bisa mengatakan ini seperti justification. Ya. Bahwa kita yang salah dijadikan benar. Ya. Kristus yang benar dijadikan salah dan ada pertukaran status. Kita dibenarkan, kita dijustify. Tetapi di dalam salib Kristus tidak seharusnya sekedar membenarkan diri kita, menjadikan status kita benar, tapi juga menguduskan kita. Mengubah hidup kita. Maka saudara sekalian, ketika kita percaya kepada salib Kristus ya, seharusnya kita bukan kemudian menjadi orang yang ya sudah, kalau begitu Kristus sudah mati bagi saya sudah diampuni dosanya, ya maka saya bisa berbuat semaunya seumur hidup. Ya, pertanyaan klasik, keberatan klasik tentang model salib ini saudara sekalian. Kalau memang Kristus mati menggantikan dosa saya, kalau gitu saya bisa berbuat seenaknya dong. Ya, tidak demikian. Kenapa? Karena ketika kita betul-betul menjadi orang yang mendapatkan salib Kristus, yang mendapatkan benefit dari kematian Kristus di kayu salib, maka seharusnya kita juga menjadi orang yang tergerak melihat pengorbanan Kristus. Menjadi orang yang tidak menganggap salib itu sebagai satu hal yang murahan. Tetapi melihat salib itu sebagai satu hal yang berharga. Melihat salib itu sebagai satu hal di mana Kristus menjadi teladan bagi kita. Dan itu yang harusnya mengubah hidup kita. Bukan sekedar mengubah status kita di hadapan Tuhan, tapi mengubah hati kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengasihi Allah. Nah, sedangkan saudara sekalian, di dalam Kristus Victor, ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah, ketika hati kita diubahkan, diberikan hati yang baru, maka sekarang kita juga dilibatkan untuk bekerja, untuk berperang bersama dengan Allah. Allah mengundang kita saudara sekalian untuk berbagian di dalam pekerjaannya. Untuk kita juga ikut berperang bersama dengan Allah. Ikut berperang bersama dengan Allah. Nah, ini yang seharusnya membuat kalau kita melihat hal ini saudara sekalian, kita melihat salib itu ya bukan sekedar urusan saya percaya Yesus mati masuk surga. Tidak, tapi kita rindu hidup kita semakin suci, meninggalkan dosa, dan kita juga terlibat di dalam peperangan yang Allah kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan 3 hal ini saudara sekalian, 3 hal ini ya yang terakhir. Sebetulnya kita bisa lihat kenapa Kristus itu akhirnya bisa accomplish, bisa mendapatkan menggenapi ketiga hal ini. Karena kita melihat Kristus itu adalah Mesias, ya, Mesias. Di mana Mesias atau Kristus itu adalah artinya yang diurapi. Dan siapakah orang-orang di Israel yang diurapi? Siapakah dia yang diurapi? Dia saudara sekalian adalah raja yang berperang bagi kita. Dia juga adalah imam besar yang mati, yang mempersembahkan korban di hadapan Allah. Ya, berdoa syafaat bagi kita dan bahkan dia sendiri menjadi korban bagi kita. Dan dia juga adalah nabi yang sejati. Yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Allah. Bagaimana seharusnya saudara sekalian kita menjadi orang-orang yang mengerti sekarang bagaimana ya harusnya menjadi manusia. Mengembalikan kita kepada firman Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, salib Kristus ternyata tidak sesederhana yang itu saja. Ya, ada banyak hal yang kelihatannya satu hal yang sederhana. Ya, hanya seongok kayu salib. Tapi ternyata kayu salib yang memberikan kepada kita banyak berkat. Satu hal yang menggarap begitu banyak hal yang kompleks. Membereskan begitu banyak hal yang menghalangi keselamatan kita. Diri kita, kuasa kegelapan, ya, setan, dan juga kekudusan Allah.
Dan ini saudara sekalian satu hal yang saya rasa perlu untuk terus kita hayati. Ya, perlu untuk terus kita hayati di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menjadikan salib itu ya sebagai simbol yang paling mendasar, yang paling inti dalam kehidupan Kristen. Biarlah kita ingat bagaimana salib ini menebus hidup kita. Begitu ya. Karena ketika kita mengingat saudara sekalian bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus yang mati bagi kita. Setidaknya kita bisa menjadi orang Kristen yang hidup dengan rendah hati. Menjadi orang Kristen yang hidup dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita lupa bahwa keselamatan kita itu semata-mata karena anugerah yang Allah berikan bagi kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang hidupnya itu jangan-jangan bisa menjadi sombong. Kalau kita melihat keselamatan Kristus ya hanya masalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana akhirnya kita bersama-sama dengan Kristus melawan setan. Tapi dengan apa? Dengan kemampuan kita sendiri. Dengan kehebatan kita sendiri. Saudara, kita akan menjadi orang yang mungkin less humble. Ya, yang kurang rendah hati. Kita lupa bahwa betul-betul apa keselamatan kita itu bukan masalah bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Bukan masalah bagaimana kita berjasa kepada Tuhan, berperang bagi Dia. Tapi pertama-tama adalah bagaimana Kristus mati bagi kita. For us. He died for us. Menggantikan tempat kita. Dan ini saya percaya saudara sekalian sekalipun banyak diprotes karena nggak enak rasanya ya. Bicara tentang Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang seolah-olah menuntut darah. Tapi saudara kalau ini dihilangkan, maka satu hal yang paling mendasar tentang Injil yaitu anugerah. Saudara itu kita akan kehilangan berapa besar. Karena ini yang paling mendasar. Saya percaya ini yang paling mendasar. Humility, kerendahan hati dan juga ucapan syukur. Kita hidup dengan ucapan syukur, kita hidup dengan kesadaran tanpa rasa khawatir ya. Keselamatan kita hilang atau kita kurang baik di hadapan Tuhan, ya kita kurang sempurna di hadapan Tuhan, kita khawatir nanti di tengah jalan kita direbut kembali oleh setan bagaimana, tidak. Karena Kristus yang sudah mengambil kita, memenangkan kita dan kita menjadi milik Dia selama-lamanya. Kita hidup penuh dengan sukacita, rasa damai, satu confidence, saya punya blessed assurance. Kenapa? Karena keselamatanku bukan karena usahaku. Allahku adalah Allah yang memang berperang melawan setan, ada pergumulan di situ, tetapi Dia adalah Allah yang berdaulat atas itu semua dan Dia sudah memenangkan aku bagi dirinya. Ya. Kerendahan hati, sukacita. Tapi pada saat yang sama, ya, kita juga nggak boleh mengabaikan yang lain, saudara sekalian. Karena apa? Karena kalau kita hanya melihat hal ini ya sekali lagi kita jatuh kepada yang tadi gitu ya, yang istilahnya itu antinomian. Ya sudahlah kalau gitu saya hidup asal-asalan. Saya hidup karena anugerah Tuhan, ya karena kedaulatan Tuhan, ya udah saya hidup asal-asalan. Nggak bisa seperti itu. Kita perlu mengingat, terus mengingat bagaimana Kristus adalah teladan yang sempurna. Kita mengingat betapa besar, betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar kasih-Nya, betapa Dia orang yang taat di hadapan Allah dan bagaimana kita pun seharusnya menjadi orang seperti itu. Ada kerinduan supaya kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengalami penebusan salib Kristus seharusnya ya semakin hari kita di satu sisi semakin humble, semakin sukacita, tapi juga semakin serupa dengan Kristus. Semakin hidup sebagaimana manusia semestinya. Karena Dia adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Dia yang memberikan kepada kita teladan bagaimana seharusnya menjadi orang yang taat. Bagaimana seharusnya menjadi anak Allah. Karena Dia adalah anak Allah yang sejati. Dan saudara sekalian ketika kita memiliki dua hal ini, kita juga jangan lupa yang ketiga tadi. Bahwa kita hidup sebagai orang Kristen ya, bukan hanya berpusat kepada diri kita sendiri, bukan urusan saya dengan Tuhan, tapi kita hidup itu bagi kerajaan Allah.
kita hidup berpusat dalam hidup yang kingdom centered. Ya. Kita hidup ini dalam satu cara pandang, kita hidup sedang bagi kerajaan Allah. Ada peperangan yang harus diperjuangkan, peperangan yang harus dimenangkan. Kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, tetapi kita membawa the banner of God. Kita membawa panji-panji perang Allah. Dan setiap pergumulan kita melawan dosa, ya, setiap kali kita mematikan dosa dalam diri kita, seharusnya ya itu menjadi satu hal yang bukan urusan kita pribadi saja bergumul melawan dosa, tapi seharusnya itu menjadi kemenangan bagi kerajaan Allah. Ya, saudara, kalau memang hanya satu orang saja yang hidup suci begitu ya, yang hidup seperti Kristus, mungkin memang dampaknya tidak terlalu terlihat. Tapi ketika muncul satu komunitas orang yang kelihatan aneh bagi dunia, punya nilai-nilai yang aneh, tetapi orang-orang yang ada daya tarik tersendiri, bukan karena mereka sama gemerlap dengan yang lain atau hebat seperti yang lain, tetapi karena mereka melakukan hal-hal yang seolah-olah konyol, tapi terkesan agung. Ketika ada wabah melanda, ada orang-orang semuanya berusaha menyelamatkan diri. Tapi ada sekelompok komunitas aneh yang kemudian turun ke jalan, mengambil orang-orang yang kena wabah, merawat mereka, kasih selimut, kasih makan, mendoakan mereka, menyanyikan lagu menghibur mereka, dan akhirnya mati bersama dengan mereka. Komunitas yang aneh, yang konyol saudara sekalian, tapi komunitas yang menghadirkan keagungan tersendiri di tengah-tengah dunia. Komunitas yang kelihatannya kalah oleh dunia ini, dianggap kalah. Tapi justru itu yang membuat setan kecelek. Dipikir kekonyolan, dipikir kebodohan, tapi justru itu yang menghadirkan satu hal yang baru. Menanamkan nilai-nilai bagaimana sebetulnya mengasihi, ya, pengampunan, belas kasihan. Hal-hal yang dulu dianggap hal yang konyol, saudara sekalian. Ya, cinta kasih. Itu bukan hal-hal yang masuk dalam four great virtue di dalam konsep Yunani. Orang Yunani melihat yang namanya kebajikan terbesar, virtue terbesar itu apa? Keberanian, keadilan, lalu semacam pengendalian diri. Ya, lalu sikap yang hati-hati, prudence atau bijaksana. Tapi enggak ada saudara sekalian yang namanya cinta kasih, belas kasihan, mengampuni musuh, itu hal yang konyol. Hal yang konyol. Maka sekarang kalau dunia ya terlalu menggembar-gemborkan, ya kita ini berjuang in the name of love gitu ya. Orang Kristen itu kurang mengasihi, kurang mengerti, ya tidak mau mengasihi orang yang sesama jenis gitu, menikah sesama jenis. Itu konyol gitu, karena konsep cinta kasih itu menjadi tenar, menjadi diagung-agungkan. Karena apa? Karena ada munculnya komunitas Kristen yang menyatakan bahwa mengasihi, mengampuni, menerima orang lain itu adalah hal yang kelihatan konyol, ada pengorbanan, tapi juga hal yang indah. Itu yang menghadirkan, saudara sekalian, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Maka inilah bagaimana salib Kristus ya, yang kelihatan sederhana, kelihatan biasa saja, kelihatan konyol, itu mendatangkan keselamatan bagi manusia. Bukan saja kepada kita pribadi, tapi bagi seluruh umat manusia dan bagi ciptaan Tuhan. Ya. Oke, sampai sini saudara sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kita ada waktu 5 menit sebelum saya kembalikan ke MC. Ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Karena di dalam kehidupan kami yang tidak layak ini, Engkau menghadirkan satu hal yang agung. Salib Kristus yang Engkau dirikan di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Salib yang mungkin terlihat biasa, terlihat konyol. Atau mungkin bagi sebagian orang terlihat ofensif, terlihat najis, terlihat jahat. Tapi justru di dalamnya kami melihat keagungan yang berlimpah.
Kami melihat ada anugerah berlimpah yang Tuhan berikan kepada kami, kepada orang-orang yang tidak layak namun percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan semakin hari kami juga semakin menghayati makna salib Kristus. Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, apa yang Tuhan terus kerjakan di dalam diri kami, dan apa yang Tuhan ingin kerjakan bersama-sama dengan kami. Kiranya kami boleh menghidupi salib Kristus ini di tengah-tengah dunia yang terus melawan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang berusaha menarik kami kembali, tapi biarlah ketika kami sebagai satu komunitas menghadirkan salib Kristus ini di tengah-tengah dunia, maka salib Kristus ini pun juga boleh melihat keindahan Tuhan kami yang terpaku di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya kemuliaan Tuhan kami boleh semakin dinyatakan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.